Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk proyek tugas UTS Deep Learning, saya akan membawakan masalah yaitu studi perbandingan antara ANN versus GAN pada dataset MNIST. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fadilah dengan NIM sebagai berikut. Nah, untuk masalah dan tujuan, yaitu masalah pertama adalah masalah arsitektur deep learning memiliki tugas yang spesifik. Memilih arsitektur yang salah akan membuat tidak efisien. Terus ada dua paradigma yang berbeda dari judul yang saya bawakan sebelumnya, yaitu ANN, The Classifier, sebuah model analisis yang bertugas untuk mengenali klasifikasi data yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk ketepatan, akurasi. Kedua, GAN, The Creator, sebuah model kreatif yang bertugas untuk menghasilkan data baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya adalah realisme. Nah, tujuan studi ini itu membandingkan secara langsung kinerja dan kompleksitas dan biaya komputasi antara kedua arsitektur fundamental ini. Nah, dasar teori ANN itu adalah model yang bertujuan untuk klasifikasi bersifat supervise, bekerja dengan melewatkan data dari input ke output melalui hidden layer. Proses pembelajaran menggunakan backpropagation. Untuk GAN, Generative Adversarial Network, tujuannya itu generalisasi unsupervised, terdiri dari dua jaringan yang bersaing. Ada generator yang mencoba membuat data palsu yang realistis, dan kedua ada diskriminator yang mencoba membedakan data asli dan yang palsu. Nah, keduanya dilatih bersama hingga generator mampu menipu diskriminator. Nah, untuk metodologi dari studi ini, untuk artificial neural network, inputnya itu gambar 20 citra berukuran 28 kali 28, yaitu 784 pixel dengan hidden layer 3 lapis, 512, 256, 128 neuron. Kemudian output 10 angka dari angka 0 sampai 9 dengan jumlah parameter sekitar 567.000. Untuk GAN, untuk generator, inputnya itu merupakan vector noise acak 100 dimensi, outputnya dari generator gambar citra 28 kali 28, terus total jaringannya yaitu dua, generator dan diskriminator. Kemudian untuk jumlah parameternya sekitar 6 juta. Nah, untuk dataset yang digunakan MNIST 60.000 gambar tulisan tangan. Eksperimen yang akan dilakukan yaitu kedua akan dilatih selama 50 epok. Metrik evaluasi akurasi, presisi recall, dan kualitas untuk ANN itu ada akurasi, presisi, dan recall. Terus untuk GAN ada kualitas visual dan kurva loss. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pembahasan dari ANN. Untuk ini, dari grafik ini menunjukkan performa model dari sisi akurasi, klasifikasi. Nah, grafik biru eh, adalah akurasi training set, data yang dilihat model saat latihan. Sementara grafik merah adalah akurasi pada test set data yang belum pernah dilihat model. Kita dapat melihat dari kedua kurva, akurasi naik secara signifikan di awal, kemudian konvergen. Tingkat yang memuaskan sekitar 98%. Fakta bahwa kedua kurva ini sangat berdekatan sama tinggi adalah hasil yang sangat positif. Ini menandakan model ANN ini tidak mengalami overfitting dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik untuk membedakan data baru. Nah, selanjutnya untuk hasil melanjutkan dari hasil sebelumnya akurasi masih di ANN. Pada grafik ini kita melihat training model jaringan saraf tiruan ANN sumbu X adalah merupakan epoch atau iterasi pelatihan dan sumbu Y adalah loss kesalahan.
terlihat jelas bahwa seiring berjalannya training selama 50 epoch nilai loss menurun secara signifikan dan menjadi stabil. Ini menunjukkan bahwa model yang telah bekerja, dia learning dengan baik menggunakan data noise. Nah, eh, beralih ke GAN, hasil dari GAN, kita metode berbeda dari sebelumnya. GAN memiliki dua loss, satu generator yang berwarna merah, kemudian yang berwarna biru itu diskriminator. Generator di sini bertugas untuk membuat data palsu, sementara diskriminator bertugas untuk menebaknya. Di sini kita lihat bahwa loss generator turun dan loss diskriminator naik. Keduanya menjadi stabil, stabil, eh, stabil. Kondisi seimbang dan stabil inilah yang kita cari dalam penggunaan GAN. Ini menunjukkan bahwa generator sudah pandai membuat data palsu yang realistis dan training dianggap berhasil. Selanjutnya, eh, slide slide plot ini memberikan cara lain melihat performa GAN, yaitu dari skor yang diberikan oleh diskriminator, sumbu Y menunjukkan skor 0 dan 1, di mana 1 artinya pasti asli dan 0 artinya palsu. Nah, garis putus-putus di 0,5 adalah titik konvergensi ideal, di mana diskriminator benar-benar bingung dan hanya menebak 50-50. Nah, kurva yang berwarna biru menunjukkan skor diskriminator untuk data asli yang awalnya tinggi lalu mendekati 0,5. Kemudian untuk yang berwarna merah, eh, untuk generator, awalnya sangat rendah lalu naik terus mendekati 0,5. Nah, tren dari plot ini, di mana kedua kurva saling mendekati 0,5, ini menunjukkan bahwa pelatihan gen berjalan dengan sukses. Generator telah berhasil menghasilkan data yang sangat mirip dengan data asli sampai pada titik di mana diskriminator menebak, hampir tidak bisa hampir tidak bisa membedakan keduanya. Gambar real dan eh, gambar dari hasil generalisasi. Kemudian untuk selanjutnya, setelah melihat metrik performa dari grafik-grafik GAN sebelumnya, sekarang kita melihat hasil akhir secara kualitatif. Slide ini membandingkan langsung antara citra asli dataset Amnis di sebelah kiri dan citra yang dihasilkan oleh generator GAN kita dari nol di sebelah kanan. Secara visual kita dapat menilai bahwa citra yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik, angka-angka tidak dapat dikenal dengan jelas, menunjukkan variasi gaya tulisan yang beragam, dan secara visual sangat meyakinkan. Ini adalah konfirmasi akhir bahwa model GAN tidak mencapai konvergensi secara matematis, seperti yang ditunjukkan pada grafik, tetapi juga berhasil dalam tugas utamanya, yaitu menciptakan data sintetis yang berkualitas tinggi. Nah, secara singkat, hasil dari pembahasan, ya kita tahu ini bertujuan untuk menjadi klasifikasi dan generasi data, kinerjanya sangat baik, akurasi mencapai 98,9%, menghasilkan gambar yang realistis dan beragam, kemudian dinamika training stabil dengan konvergen, kurva akurasi naik dengan mulus, loss turun secara konsisten, kurva loss menunjukkan untuk GAN, kompleksitas dan prosilasi, kurva loss menunjukkan pertarungan antar generator diskriminator. Kemudian untuk kompleksitas model, ANN itu rendah dengan 567.000 parameter. Kemudian untuk GAN sangat tinggi, 6 juta parameter, 10 kali lebih banyak daripada ANN, dan biaya komputasi dilihat dari parameternya, ANN itu pasti biaya komputasinya rendah, 6,5 menit waktu yang dibutuhkan untuk training.
Kemudian untuk GAN, sekitar 46,8 menit untuk training. Nah, terus dari dua model ini, ANN itu efisien dan andal untuk tugas analisis. Kemudian untuk GAN, itu powerful dan kreatif untuk tugas sintesis, namun sangat boros sumber daya. Nah, eh, kita bisa beralih ke demo demonya. Kita lihat di mana saya menggunakan uh, PyTorch untuk studi ini dengan menggunakan Google Colab. Yang pertama itu dengan data preparation, kita mulai mengunduh data NIS, itu ANN testnya itu 1.000 untuk ANN dan GAN sekitar 60.000, yaitu 6 kali lebih baik daripada ANN. Nah, untuk ANN model seperti yang disebutkan dari tadi, bahwa ada 3 neuron, 512, 256, 128. Nah, untuk GAN model sebagai berikut, ada generator dan ada diskriminator, juga neural network ini. Kemudian, untuk training, berikut adalah fungsi program trainingnya seperti pada umumnya. Nah, untuk training GAN, seperti sama juga. Nah, kemudian untuk komparasinya, semua parameter yang digunakan sama. Terus pada proses ini lakukan proses training. Kemudian eh, data model terbaik akan disimpan sebagai generator.pth dan inn.pth. Kemudian untuk ini kita bisa jalankan kedua mode ini, di mana yang pertama ada demo interaktif creator versus classifier. Untuk pertama adalah GAN dan kedua adalah classifier. Kita bisa jalankan programnya. Seperti dilihat, GAN itu dapat menciptakan gambar baru seperti pada PowerPoint sebelumnya. Nah, untuk KNN, label aslinya itu 5, yang diprediksi NN itu 25. Mungkin kita bisa lihat akurasi sebelumnya. Akurasinya emang sangat tinggi, 98,6%. Nah, sebagai kesimpulan, studi ini bukan membandingkan yang terbaik, tapi melihat bahwa setiap arsitektur memiliki perannya masing-masing. ANN adalah pilihan yang unggul untuk tugas analitis seperti klasifikasi karena efisien, stabil, dan akurat. Negan adalah alat untuk generasi data, namun membutuhkan biaya komputer signifikan dan keahlian yang lebih untuk training. Nah, trade-off-nya, studi ini mengkonfirmasi adanya trade-off jelas antara efisiensi komputasi dan model diskriminatif dan kemampuan generasi model yang lebih modern dan kompleks. Mungkin saran ke depannya itu ya, pendekatan hybrid. Cara penelitian selanjutnya menjanjikan adalah menggabungkan kekuatan keduanya, yaitu GAN mengenerasi data, kemudian ANN itu untuk memprediksi. Kemungkinan besar eh, jika ini bisa dijalankan, proyek hybrid ini mungkin bukan hanya data ini yang bisa dijadikan dataset di sini untuk training. Mungkin ada data seperti sebelum, banyak hal mungkin seperti proyek-proyek prediksi-prediksi data yang lain. Nah, untuk skenario menggunakan gen untuk augmentasi data dan menciptakan data training sintesis untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan model artificial neural network. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.